Oke, sekarang kita masuk ke season ketiga. Jadi kita kalau buka Mobis, teman-teman ya, buka Mobis di menu portofolio, terus diklik lagi saldo investasi, kita akan melihat tabel seperti inilah ya, tampilan seperti ini. Nah, jadi teman-teman lihat di sini ada tiga apa namanya, tiga poin yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah di situ ada tulisannya jumlah unit. Di bawahnya lagi ada NAB. Nah, di bawahnya lagi ada saldo investasi ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalau teman-teman apa namanya, pernah berinvestasi emas atau pernah beli emas dulu ya. Jadi bisa diartikan seperti ini, jumlah unit itu sama juga seperti jumlah gram emas yang teman-teman punya ya. Saya ulangi, jumlah unit itu seperti kayak teman-teman punya jumlah gram emas yang kita punya. Nah, kalau NAB itu kan kalau dari bahasa investasi itu namanya nilai aktiva bersih ya. Cuman kalau teman-teman biar lebih paham, itu artinya kalau teman-teman punya emas, harga per gram emasnya berapa ya, harga per gram emasnya berapa, seperti itu. Nah, terus di bawahnya lagi ada saldo investasi. Nah, saldo investasi itu hasil perkalian berapa banyak jumlah unit yang teman-teman punya dikali harga NAB saat itu ada harga NAB saat itu berapa ya. Berarti tinggal dikalikan aja, berarti saldo investasinya 121.000 ya. Tapi kalau di apa namanya, dibahas supaya teman-teman di emas, berarti nilai rupiahnya berapa ya kan yang kita punya. Kita punya emas 2 gram ya. Terus harga gram emas saat ini anggap 1.600.000. Berarti kalau kita jual harga emasnya berarti 3.200.000 seperti itu ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Balik ke part sebelumnya, setelah biaya akuisisi itu dipotong dari uang kita yang 21 juta, buat yang sudah nabung 5 tahun itu kan berarti hitungannya 21 juta ya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah sampaikan hitung-hitungannya. Kalau kita menabung 21 juta 5 tahun itu dipotong biaya akuisisi dan administrasi, modal investasinya itu kan 15 juta. Nah, ini kan jadi modal investasi teman-teman sebenarnya selama 5 tahun itu. Cuman perusahaan ini tidak mengelola investasinya pas setelah 5 tahun, bukan. Tapi dari teman-teman baru menabung itu aja di bulan pertama, itu uangnya sudah dibelanjakan ke investasi di CAR, dibelanjakan ke NAB ya. Nah, jadi NAB waktu teman-teman bergabung itu berapa nilainya? Nah, itu dibelanjakan teman-teman. Akhirnya jadilah berapa unit yang teman-teman punya ya. Kalau saham tuh berapa lembar saham teman-teman punya setelah dibelanjakan NAB-nya. Harga NAB-nya per unitnya itu 3.809 ya. Ini yang saya jadikan contoh ya. Nah, berarti teman-teman di bulan pertama sudah punya tuh 31 unit NAB. Nah, bulan depan kita nggak tahu nih harga NAB bisa naik atau bisa turun, ya kan? Namanya juga investasi ya, bisa naik dan juga bisa turun ya. Nah, nanti di bulan kedua kita nabung setelah dipotong biaya akuisisi sama administrasi ya. Nah, itu kan ada sisanya, itu dibelanjain lagi NAB ya sesuai dengan harga NAB saat itu. Terus sampai 5 tahun ya. Akhirnya teman-teman nanti akan memiliki berapa unit nih setelah 5 tahun. Nah, jadi yang apa namanya, kalau misalkan leader-leader atau teman-teman yang sudah paham menyampaikan, "Wih, investasi lagi naik." Nah, mereka melihatnya bukan di saldo investasinya, teman-teman. Ya, ingat, kalau di CR tuh jangan ngelihat langsung ke saldo investasinya, tapi di NAB-nya, ya enggak? NAB bulan ini sama NAB bulan kemarin itu ada kenaikan nggak? Nah, itu artinya investasi kita lagi naik ya. Nah, kalau tadi ada yang menyampaikan kok investasinya turun terus, kalau saya lihat di apa namanya, di website resmi kita di cr.co.id itu